Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, munculnya uban memang terjadi karena faktor usia yang semakin tua. Tidak hanya faktor usia saja, stres juga bisa menyebabkan timbulnya uban di kepala. Maka dari itu tumbuhnya uban mungkin tidak bisa kita hindari, tapi mungkin bisa kita perlambat dengan hidup sehat dan pikiran yang tenang. Dalam Islam ternyata terdapat larangan dalam mencabut uban. Dibuktikan dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud sebagai berikut. Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Bagi beberapa orang beranggapan bahwa uban dapat merusak tampilan rambut. Selain itu juga banyak beranggapan bahwa uban merupakan salah satu tanda bahwa dirinya sudah tua. Maka dari itu banyak yang mencabut uban demi penampilan seperti masih muda dan tidak terlihat tua. Di samping itu mungkin juga uban dicabut demi terlihat segar serta percaya diri dalam berpenampilan. Rambut putih atau uban dalam dunia kesehatan disebabkan karena kadar melanin yang kurang, yaitu pigmen yang memberikan warna dalam rambut, dan melanin yang terkandung dalam setiap orang berbeda-beda. Maka dari itu mengapa sebab dari orang yang masih mudah sekali keluar uban meskipun masih umur seperempat abad. Bahkan banyak juga yang sudah berusia setengah abad namun belum memiliki uban sama sekali. Alasannya ilmiah, yaitu kadar melanin yang ada di setiap orang memanglah berbeda-beda. Di sisi lain uban juga bisa tumbuh jika seseorang itu kekurangan vitamin B. Selain mencabut uban adalah hal yang dilarang dalam agama, mencabut uban juga bisa membahayakan kesehatan kita. Mencabut uban yang terlalu sering dapat mengganggu syaraf yang terdapat di bawah kulit kepala. Jika kita mencabut uban secara paksa, maka akan mengganggu kerja syaraf pada otak. Dengan adanya gangguan saraf pada otak, maka akan menghambat perjalanan atau kerja melanin sebagaimana fungsinya. Maka dari itu banyak yang bilang jika satu uban dicabut, maka akan bertambah banyak karena jika dipandang dari segi medis yang logis karena pigmen melanin yang terhambat. Sebagai umat muslim yang taat, kita harusnya menjalani kehidupan sesuai syariat Islam, sesuai petunjuk Rasulullah demi mendapatkan ridho Allah. Salah satunya yaitu tidak mencabut uban. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang memiliki sehelai uban dalam Islam dia muslim, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat. Siapa yang memiliki sehelai uban dalam Islam dia muslim, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan. Juga dengannya akan ditinggikan satu derajat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat yang beriman, dari sini kita mengetahui bahwa uban memanglah baik adanya. Kita sebagai umat Islam yang memang wajib mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, kita memang dilarang untuk mencabut uban. Karena pada dasarnya uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Sudah sepantasnya kita umat Islam membiarkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam memberikan rincian yang detail dalam setiap fase kehidupan umatnya, termasuk saat memasuki usia 40 tahun. Dalam Islam, usia 40 tahun adalah usia yang istimewa dan mengandung banyak rahasia maupun hikmah. Satu yang pasti, usia terus bertambah namun umur di dunia berkurang. Karena itu, sungguh merugi bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia jika tidak diisi dengan amalan yang baik. Karena itu Islam memberi panduan bagaimana menyikapi usia 40. Seperti terlihat dalam uraian berikut, di mana di antaranya dengan jelas dibahas dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Keistimewaan dan hikmah usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
Sehingga bila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 tahun disebutkan dengan jelas dalam ayat tersebut. Pada usia 40 tahun inilah manusia mencapai puncak kehidupan baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritualnya. Pesan yang terkandung dalam ayat tersebut ialah betapa pentingnya usia 40 tahun itu bagi manusia. Di usia 40 tahun itu ada doa dalam ayat yang tadi yang mengandung beberapa permohonan. Permohonan tersebut antara lain untuk ditunjukkan rasa syukur atas nikmat yang selama ini diberi. Kemudian permohonan agar dapat berbuat amal baik selama sisa umur di dunia. Lalu permohonan agar diberi kebaikan untuk anak cucu hingga bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu peringatan Allah terkait umur diabadikan dalam Al-Quran. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Quran Surat Fatir ayat 37. Maksud dari memanjangkan umur di sini adalah 40 tahun. Sebagaimana penafsiran dari ulama klasik seperti Imam Hasan Al-Basri. Jika seorang telah mencapai umur 40 tahun dan ia tidak memiliki apa yang diinginkan dalam hidup dan tidak pula menjadi pencegah, maka biarkanlah ia dan jangan napaskan kembali apa yang telah berlalu walaupun sebab-sebab tujuan hidup itu telah menghabiskan usia. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk apabila manusia menjelang usia 40 tahun hendaklah memperbarui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Rahasia umur 40 tahun. Apabila itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam Al-Quran yaitu kematangan. Umur 40 tahun adalah usia matang untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menanjamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahiliahan ketika usia muda, lebih berhati-hati, melihat sesuatu yang hikmah dan penuh penelitian. Maka tidak heran tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Mengapa umur 40 tahun itu begitu penting? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode. 1. Anak-anak, sejak lahir hingga akil baligh. 2. Pemuda, sejak akil baligh hingga 40 tahun. 3. Dewasa 40 tahun hingga 60 tahun. 4. Tua 60 tahun ke atas. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Jika usianya mencapai 60 tahun, Allah memberikan anugerah berupa kemampuan kembali bertaubat kepadanya. Bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit malaikat akan mencintainya. Jika usianya mencapai 80 tahun, Allah akan menetapkan amal kebaikannya dan menghapus amal keburukannya. Dan bila usianya mencapai 90 tahun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Doa ketika berumur 40 tahun. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan satu doa bagi hambanya yang berumur 40 tahun. Allah berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.' Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15.
Sahabat yang beriman, itulah doa yang dianjurkan dibaca ketika kita genap usia 40 tahun. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah